Dor. Hayo intannya mana? Intannya di mana ya? Mana intannya ya? Hai, halo semuanya. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta kepadaku. Beri sedikit waktu biar cinta datang karena telah terbiasa. Halo. Halo semuanya. Woi Inton, apa? Kenapa? Habis dari mana? Hari ini aku sekolah seperti biasa. Tadi tuh sebenarnya aku tuh mau langsung live, tapi aku nugas dulu, terus pas udah beres aku langsung live. Gimana today? Nggak gimana sih. So. Kangen banget, emang iya. Hah? Emang iya? Oh ya? Kata siapa? Udah selesai kah? Udah. Hai Bob, halo. Aku kembali, kangen gak kamu? Kangen. Woi Intan, apa? Intan. Spill apa? T-shirt? Spill apa? Hadir. Kak Intan kenapa namanya Intan? Tanya Uyut aku, karena yang kasih nama aku Uyut aku. Kayak Uyut aku yang ngasih nama aku, jadi jujur aku nggak tahu kenapa nama aku itu Intan, karena yang kasih nama aku Uyut aku. Kak Intun apa? Ingin bertemu di video call dong sama aku. Video call dong. Kamu video call dong sama aku dong. Kersek ini. Hayo. Wayo. Aduh, kayaknya aku merusak deh. Gak mau apa tuh? Jahat. Titip. Apa itu? Gantungan kunci. Malam banget. Maaf ya Miane Hajimah. Tan, apa kak? Aku habis nugas guys, habis mengerjakan tugas, habis itu aku live. Jadi aku mau langsung live, terus belum beres, jadi kayak aku beresin dulu sedikit, terus kayak udah deh langsung aku live. Di PM. Terima kasih diskobonya Kak Akbar Pambudi. Aku pengen ngepap aja sih itu di PM. Lama nggak live? Enggak. Kayaknya enggak.
Apa aku imut gak? Lucu sih, jujur. Tugasnya udah selesai, udah. Lagi gambar apa? Nggak gambar apa-apa. Sibuk ya hari ini. Lumayan, hari ini lumayan agak ya gitu deh. Terima kasih Kak Ucup AA-nya Rili diskobolnya. Ya udah aku nugas dulu ya. Iya Gi. Nugas dulu Gi. Tuang. Udah, aku udah makan. Kalian udah makan belum? Baterainya udah full kah? Udah. 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 Kak, mau kukis yang tadi Terus di tas. hai. Udah sore. Enggak, ini udah pagi. Kasih. Ada siapa? Nggak tahu. Ada siapa? Ada Virgi. Kak Entun apa? Lumba. Tuh, wow, nomor satunya keren banget nih. Ada siapa nih nomor satu? Demen sama Bogor ya? Iya Kak, padahal emang sih Bogor tuh best karena ada akunya. Ya gak sih? Guys, butuh sesuatu gak? Menurut aku ini hal lucu sih. Menurut aku ya. Masa ada nggak tahu, aku entah udah berapa kali ini beneran menurut aku banyak ada tanggapan nggak yang aku kirim. Makasih banyak ya Kak, kakak niat banget, makasih banyak loh Kak. I know. Ini guys, siapa namanya, Virgi tuh aku doain kamu nggak stres deket dia. Sumpah ini lucu banget, menurut aku ini hal lucu ya. Tapi aku nggak ingat, beneran nggak ingat. Aku nggak tahu udah berapa kali orang, entah ada kakak-kakak staff atau suka iseng kadang, maksudnya kayak nanya gini, atau kakak nggak sih, member gini gak sih, atau orang-orang teman-teman aku bilang gini, Tan, kok kamu tahan sih sabar sama Virgi gitu guys. Sumpah aku nggak tahu udah berapa kali, udah berapa banyak orang yang nanya kayak gitu sama aku. Sumpah. Kayak aku diam aja sih, kocak. Sumpah kayak aku kayak orang-orang ngomong kayak gitu, lucu. Aku juga bingung. Sumpah nggak, orang-orang tuh aku beneran nggak ingat udah berapa orang yang nanya kayak gitu, tapi beneran orang-orang pada bilang kayak gitu. Macik ada Fadis kobongnya. Entan apa? Aku kesini hanya minta doa. Doa apa tuh? Hai Intan, I miss you tuh. Miss you. Pengen makan apa ya? Tiramisu cake. Tau aku udah lama nggak makan tiramisu cake. Terakhir yang aku kapan terakhir ngabarin kalian aku makan tiramisu cake? Ya itu berarti terakhir aku makan tiramisu cake. Macika Dava di Skobonya, makasih juga Kak Haciu. Ketika udah lama teh kapan? Gak tahu, lupa. Mengapa di saat ku tak mungkin. Mau kenalan sama siapa? Terus jawabanmu apa Tan? Ketawa aja. Meskipun telah kau semaikan cinta. Lagu yang ada Intannya apa? Ku suka dirimu, ku suka, ku berlari sekuat tenaga.
Ku suka, selalu ku suka, ku teriak sebisa suaraku. Ku suka dirimu, ku suka, walau susah untuk ku bernafas, tak akan ku sembunyikan. Oh oh go eda iya mo endo. Terima kasih diskobolnya Kak Rapli. Nah itu kan ada Intan ya kan. Guys, lagu AKB48 yang senternya Kojima Haruna-san, yang Hurt apa ya guys, na 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 na. Baru balik enggak, aku ini Kak abis nugas, aku tadi nugas dulu. Na 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 na. Emang Heart Electric, lupa yang gini-gini. Aku suka lagu itu. Apalagi lagu ini guys. Oshi aku kan Takaminasan. Aku suka banget lagu Kuchibiru Be My Baby. Be My Baby. Dia Oshi yang keberapa? Pertama tahu. Takaminasan itu pertama. Tapi yang terakhir banget Mayusan. Yueri-san deh. Banyak banget sih. Maci Kak Adil diskobolnya. Aduh. Apa ya? Hari ini kegiatannya tadi aku udah tadi tuh aku kegiatannya untung nggak telat guys. Makasih diskobolnya Kak Rafli Ramandani. Untung tadi pagi tuh kegiatannya dari pagi banget. Biasalah anak sekolah kan. Masuk jam ya pagi lah pokoknya. Terus aku masuk 30 menit sebelum masuk. Enggak deh. 1 jam. Iya 1 jam sebelum masuk. Jadi mana perjalanannya lumayan. 1 jam sebelum masuk aku baru bangun guys. Terus aku kayak aduh gimana ya. Ternyata aku salah. Ternyata aku itu bangunnya nggak 1 jam sebelum masuk, tapi 1 jam setengah sebelum masuk. Udah kan 1 jam setengah sebelum masuk, 30 menit siap-siap. No, 1 jam siap-siap. Terus habis itu ternyata ngaret 30 menit. Jadi ya udah pas-pas aja datangnya nggak telat gitu. Alhamdulillah nggak telat. Terus habis itu enggak guys, aku tuh baru tahu ternyata nggak cuma ada ini. Aku masuk guys, aku nggak ada tuh yang namanya kayak gitu-gitu Kak. Terus aku baru lihat kan, aku tadi lihat TikTok ternyata tuh Satwa itu masuknya telat apa enggak, aku nggak telat, malah ngaret pas aku masuk tuh belum mulai. Maci Kaojan 3 kali Intan only. Maci ya Kaojan. Jadi aku baru lihat tadi di TikTok, selain ada biawak banyak banget. Gak cuman ada biawak aja, tapi juga ada UUAA. Tapi aku belum pernah ketemu UUAA sama biawak gitu. Aku pengen deh ketemu UUAA sama biawak, tapi itu tuh kayak agak jauh sih tempatnya, UUAA sama biawak. Tapi aku pengen lihat, nanti deh aku coba cari deh. Biasanya tuh UUAA itu adanya di, ya udahlah di sana pokoknya gitu. Aku pengen ketemu UUAA, pengen lihat. Soalnya banyaknya kalau misalnya kayak yang aku lihat gitu ya, mostly
kucing. Tapi aku nggak pernah lihat biawak sama UUAA, tapi aku mau lihat UUAA sama biawak. Tadi aku lihat di TikTok kayak orang-orang tuh kayak ketemu banyak gitu, kayak ada UUAA, ada biawak. Tapi aku nggak pernah lihat sih. Dan nanti aku cari kali ya. Kayak kocak banget. Lalalala. Di UUAA nanti deh aku mau cari deh, kayaknya aku mau cari deh, aku mau cari biawak sama UUAA deh, kayaknya ya, kayaknya. Emang iya, aku tadi lihat di TikTok ada banyak orang yang ketemu UUAA, terus aku kayak ih, ada apa namanya, ada biawak juga, dia ketemu biawak terus dia ketemu UUAA. Masa aku bisa pap sama UUAA sih, aneh. Nggak mungkin gak sih aku bisa pap, maksudnya foto bareng sama UUAA. Kalau misalnya aku ketemu juga kayak ya udah, maci kak ipang diskobelnya. Emang UUAA itu menggigit ular banyak. Ih iya, tau kak, katanya ada ular, kayaknya macam-macam deh di hutan tuh ya, emang ya. Semut ada sih. Tapi aku geli sih sama ular. Tapi aku nggak takut kok sama kecoa. Cocok kamu masuk peduli. Ada nggak sih ekskul yang pecinta hewan gitu? Aku nggak tahu lagi. Coba nanti aku cari ya. Ekskul pecinta hewan. Aku nggak takut kecoa guys. Ada apa namanya ekskul pecinta hewan? Emang iya guys? Gitu ya. Oh, ekskul pecinta alam. Oh my god. Oke. Ya udah deh. Kayaknya nggak bisa juga. Aku tahu sih itu. Aku tahu sih. Makasih ya. Makasih ya guys. Oh alah, nanti dia aku cari biawak di tempat lain ya. Geli gak sama cicak? Enggak sih. UUAA tuh ya, UUAA. Kamu mau jadi ini apa? Guys, kalian pernah gak kamarnya kemasukin kupu-kupu? Aku pernah. Aku pernah tahu kemasukin kupu-kupu. Apa itu? Makasih Kak Shin. Apa itu nama giftnya? Aku nggak tahu kak. Pernah kan? Kalian pernah ngeliat kalajengking nggak? Aku pernah lihat kalajengking. Aku pernah lihat kalajengking secara langsung. Tik. Guys, kalau yang suka ada nempel di lampu-lampu itu, nama hewannya apa ya? Silaru. Berani kamu sama gituan? Enggak. Tapi kalau kecoa aku berani. Laron. Oh, laron. Siraru atau silaru atau
Laron. Oh alah, tahu kok, aku tahu. Wih keren. Pernah dipatok bebek? Enggak, pernahnya ayam. Aku pernah dipatok ayam waktu kecil, soalnya aku gangguin dia. Dia tuh kalau nggak salah lagi makan. Kayak itu di mana ya, deket daerah rumahku gitu. Pokoknya aku lagi, biasalah bocil, aku lagi main sama teman-teman aku kan guys. Terus habis itu dia lagi makan gitu, terus kayak rame gitu ayamnya. Terus aku gangguin aja, terus aku dikejar deh. Terus habis itu dipatok. Terus aku juga pernah waktu dulu aku pas kecil di apa namanya, di komplek aku kan banyak yang punya guguk. Terus aku gangguin guguknya, terus habis itu guguknya galak, guguknya kayak ngegonggongnya gede banget. Terus habis itu kayak dia mau ngejar, terus aku langsung lari pulang. Itu kayak guguk tetangga gitu, aku gangguin depan pagar, kayak guguk aku gituin kan. Terus guguknya kayak marah gitu, kayak marah, dia kayak mau menerjang pagar rumahnya gitu. Terus habis itu kayak ya udah deh, kayak dia udah hampir mau keluar gitu. Terus aku kayak pas aku udah lihat kayak oke, ini tidak aman, langsung aku pulang lari ke rumah. Terus itu langsung berisik. Terus aku kayaknya nggak tahu sih, kayaknya sebel deh tetangga aku sama aku. Kok kasihan guguk sih, aneh. Pernah lihat tokek? Pernah lah. Lari sambil nangis? Enggak sih, sambil ketawa. Parah ya. namanya juga ini. Apa bentuknya? Bentuk apa? Pernah digigit tokek? Enggak sih. Disengat lebah pernah gak? Enggak, jangan kayak gitu. Selamat malam Cahaya. Halo kakak. Beneran, kenapa ya? Menurut aku ya, dulu pas kecil aku itu seperti bukan pas kecil, tapi maksudnya kayak pas kecil itu kenapa ceritanya tuh ada aja. Kayaknya orang tua aku pasti capek deh menghadapi aku pada saat aku kecil. Kalian kalau inget udah berapa banyak cerita Nur Intan pada saat masa kecil. Kayak kalau dipikir-pikir ya, makan rumput, jatuh di sawah, manjat pohon rambutan terus jatuh, abis itu kesengat lebah, masukin manik-manik ke hidung, terus nyuci ikan. Makasih siapa ini, Kak Ojan 3 kali Intan only diskobonya. Makasih ya Kak Ojan. Ya kan guys, capek gak sih? Emang sekarang gak? Apa maksudnya? Nyuci ayam, gak pernah nyuci ayam. Tapi guys, aku pernah dulu pas kecil itu aku pengen banget ngurusin namanya kelinci. Aku tuh dulu suka banget kelinci. Aku kayak sepengen itu karena aku segemes dan suka itu sama kelinci. Karena kelinci tuh menurut aku lucu banget. Aku kayaknya ada deh 5 kali beli kelinci pas aku kecil, tapi meninggal terus karena kayaknya dia stres, dia jadi main mulu sama aku. Kayaknya kelinci aku tuh waktu itu stres banget. Baru beli kan, kayak gak pernah yang selama itu. Mau dijadiin sate. Kelinci kan emang gampang mati kan, apalagi kalau dia stres kan. Nah bayangin pasti tuh aku ya kalau jadi kelinci terus dibeli sama diri aku sendiri, terus diajakin main, terus habis itu aku
aku jadi kelincinya juga kayaknya pusing deh ngadepin aku pas masa kecil. Kelincinya trauma. Iya, pasti dia pusing itu, pasti dia kayak aduh ini bocah gitu, pasti dalam hati dia kalau dia bisa ngomong kayak gitu. Tapi si Jalu, kalian inget gak si Jalu, ayam yang pernah aku ceritain? Aku kan pernah punya ayam, si Jalu. Nah tapi kan kalau si Jalu kan sakit kan, cuma nggak tahu sih. Waktu itu juga, dulu rumah aku tuh ada pohon ini tahu guys, pohon Jalu sakit apa? Nggak tahu kak. Dulu tuh aku di rumah aku ada pohon kelapa sama pohon rambutan, tapi udah nggak ada sih. Pohon rambutannya enak banget. Pohon beringin ada sih dekat rumahku, pohon beringin. Kak, aku nggak pernah mancing ikan guys, udah gampang mati, kamu pula yang pelihara. Parah, pusing deh itu peliharaan aku. Mancing emosi sering ya? Coba aku tanya, emang aku sering mancing emosi? Enggak kan? Ya, makasih ya, sama-sama. Mancing hati. Damn. Sering banget. Emang aku gak pernah mancing guys, soalnya aku juga kan jarang makan ikan. Kalian belum tahu kan alasan kenapa aku bisa jarang banget, sejarang itu makan ikan. Aduh, aku belum cerita. Males misahin dulunya, bukan alergi. Enggak, aku nggak punya alergi. Trauma masa kecil enggak guys. She looks just like a dream, the prettiest girl I've ever seen. Thanks kak yang komen. Keselak duri pas makan? Enggak. Takut mati? Bukan. Alasan aku jarang makan ikan karena ada salah satu anggota keluarga aku yang tidak bisa makan seafood at all. Mau udang, mau gurita, mau apapun itu, ikan atau apapun deh, semuanya cumi-cumi, semuanya kayak pokoknya gak suka banget. Pokoknya bisa diusir dari rumah. Bercanda. Bisa diusir kalau dari rumah kalau misalnya kita berani makan. Tuh guys. Bukan deh. Pokoknya gak suka banget seafood. Terus pokoknya gitu deh. Tapi kamu bisa kan makan? Bisa, aku bisa. Bisa, tapi jarang. Makanya aku jarang makan seafood. Pokoknya kepiting atau apapun itu kayak gitu jarang. Karena ada satu yang nggak bisa, jadi semuanya kayak ya udah gitu. Telat enggak? Cantik, makasih. Intan cantik. Aku gak tahu sih kenapa aku ngerti kayak gitu juga. Aku bingung. Cuman aku kayak pengen aja. Makan ayam everyday, iya lagi. Seafood yang paling aku suka banyak sih, aku suka-suka aja semuanya. Tergantung bumbunya. Tapi aku paling suka nomor 1 makanan paling the best yang ada di hidup aku adalah sate kambing bumbu kecap. Aku langsung ngiler. Sate kambing
aku gak makan banyak-banyak. Kapan ya aku lupa pap sih waktu kemarin aku kemarin makan berapa hari yang lalu ya, kalau nggak salah abis Sonichi, setelah Sonichi beres Sonichi banget, tanggal berapa 3 ya, ya pokoknya beres Sonichi, pulangnya aku di Bogor langsung makan sate kambing bumbu kecap. Mantap. Pulang Sonichi pokoknya. Maranggi suka nggak? Suka. Bakso juga enak banget sih guys. Kayaknya aku suka semua makanan deh. Apalagi tiramisu cake. Bakso urut apa sate kambing? Dua-duanya. Durian suka nggak? Suka. Sate kambing apa ayam yang di PM? Guys, itu juga enak. Itu namanya ayam chicken hibachi. Sumpah chicken hibachi itu enak. Cuman kalau dibandingannya sama sate kambing, aku lebih suka sate kambing karena sate kambing itu rasanya lebih medok. Sate kambing bubuk kecap itu rasanya kayak lebih kerasa gitu. Enggak, aku mau nanya kalian dong. Kalian lebih suka asin, makanan yang asin atau manis? Aku baru pulang. Halo. Kamu baru apa? Kambingnya nggak ngerti kak. Asin. Kayak lebih suka yang gurih daripada manis. Jawaban gombal apa serius? Kalau gombal pasti jawabnya aku kan. Dulu manis, sekarang asin. Kakak kenapa kayak gitu? Aku nggak tanya, nggak ada pilihan itu. Asin atau manis? Aku sih lebih suka, jujur aku lebih suka makanan asin sih. Aku lebih sering makanan asin. Ya pokoknya yang gurih, yang kerasa gitu. Aku kalau makan sesuatu yang berkuah, entah soto, bakso, mudi-mudian, wes orangnya mudi-mudian. Pokoknya kalau makan bakso, soto atau mie, bukan soto mie ya, pokoknya soto, terus bakso, mie juga, aku tuh selalu nambahin garam sama ya pokoknya penyedap rasa apapun itu semuanya aku tambahin lagi karena aku suka asin. Tapi kalau martabak gak suka, lebih prefer martabak manis sih daripada martabak telur. Aku suka manis, apalagi kayak Nur Intan. Thanks. Aku rating berapa ya? Kamu mau pancong nggak? Kamu pesan di mana? Keju. Makasih. Rasa apa martabak manisnya? Aku suka banget martabak keju, titik. Kayak keju, roti bakar keju, kayak yang keju doang. Cintaku, ada cintaku. Aku tahu kok aku emang cintamu. Keju sih, ya. Kayak kan ada martabak. Biasanya apa sih makanan yang ini tuh? Martabak, roti bakar, terus kue pukis. Aku sukanya yang keju. Aku kurang suka makanan kayak gitu, terus coklat itu aku kurang. Aku lebih suka keju. Makasih Kamilannya Intan, diskobelnya. Kue intinya keju. Iya. Aku dulu suka banget keju. Dulu pas kecil kalian tahu keju slice kan? Aku selalu banget makan keju slice
bener-bener polosan keju slice doang atau makanin kejunya doang? Kok kamu lagi soft banget hari ini? Gak tahu. Kayaknya aku lagi enggak gimana banget misalnya. Nggak tahu juga sih. Lagi mau aja. Kayak tikus sukanya keju. Siapa namanya? Jerry ya? Kayak Jerry. Kemarin aku dikasih baju Jerry, pas banget tuh, makasih. Oke. Kalian yang mau bobo aja, istirahat aja ya. Kamu cemilin 1 bungkus. Iya, dulu aku pas kecil selalu minta keju slice atau keju kotak, dan aku, guys, bahasanya apa ya, kalau aku sih Bogor, nggak tahu di Bogor nggak tahu bahasa Sunda, tapi kita ngomongnya ditambulin, ya nggak sih guys? Ditambulin tuh apa ya bahasanya? Kasih tahu dong, ditambulin tuh bahasanya apa? Aku pamit duluan ya, dadah. Digadoin. Ika. Dicemilin. Iya. Digadoin. Iya, dimakan. Iya sih. Iya gitulah pokoknya. Ya dicemilin. Duh, tapi bukan ditambulin tuh gimana ya, Kak? Kayaknya, aku bingung menjelaskan ditambulin. Tapi kalau kamu makan sesuatu lauk tapi nggak ada nasinya atau apanya, itu namanya ditambulin. Misalnya kamu makan sesuatu terus kayak ikan atau ayam goreng atau apapun terus nggak pakai nasi, itu namanya ditambulin, ya kan? Digadoin, iya benar. Padahal bukan gado-gado guys. Iya, digadoin. Tapi kalau aku kayaknya lebih seringnya digodain sih, makanya jangan lupa video call sama aku ya nanti tanggal 15 Mei, ditunggu, dadah. Cikir suka rasa keju? Enggak lagi. Cikir sukanya rasa yang kayak sapi panggang atau yang asin-asin gurih gitu. Kenapa ya? Gak suka keju lagi, Kak. Maksudnya kalau keripik gak suka keju. Sorry, marketingnya jago banget. Sorry. Aku ini masuk tim marketing ini. Rasa rumput laut suka. Guys, video call sama aku ya. Ya gak? Iya gak? Iya dong. Terima kasih Kak Ojan 3 kali intan only. Kak Ojan. Ya guys. Ya enggak, video call ya. Iya. Ih. Video call lah. Kok malas? Ya udahlah kalau malas. Aku guys, aku merasa otak aku tuh tentang marketing ini tokcer banget. Kok bisa ya? Yalah bisa. Belajar. Harus belajar marketing. Makasih Karel Lens sayang Levi. Makasih diskobelnya Kak. Duh, jago banget aku emang ini. Menjago ini iklan-iklan gini. Keren. Maklum. Karena marketing itu tuh bukan cuma soal kita apa ya. Wis, jadi belajar gini guys. Gak gini guys. Kan marketing, maksudnya mengiklankan sesuatu itu tuh bukan cuma suatu produk, bukan cuma satu hal gitu, suatu jasa atau produk ya, tapi itu juga untuk diri kita sendiri aja tuh kita bisa punya namanya personal branding. Kayak kalian tuh misalnya ingin enggak, ini gak pelajaran, ini hal yang umum aja kan guys.
ya kan? Maksudnya marketing itu kan kalian ingin dipandang seperti orang yang malu dah. Enggak guys. Ini kan bener kan? Ini kan aku bener kan? Ya kan, gak harus selalu tentang suatu jasa atau produk, bisa juga personal branding. Seperti apa kalian ingin dilihat oleh orang lain, bagaimana kalian mengekspresikan diri kalian. Keren banget, sumpah. So iya. Catat ya. Makasih. Wes, keren. Ya guys. Gue udah pasti bangga. Aduh. Ya guys, jadi personal branding seperti apa yang ingin kalian miliki. Kalian tuh mau dipandang sebagai sosok yang seperti apa sih sama orang lain? Sharing dong, sharing. Wah buset, suruh ngisi seminar. Waduh. Sering mikir ini apa? Kok kamu mau dipandang gimana? Enggak, aku nggak belajar ini. Aku dari ini mau pelajarannya udah lah. Yaudah ya, kayak usah. Kalau aku lagi kepikiran nih, gimana kalau aku jadi dosen ya? Kayaknya aku nggak bisa deh. Aku paling nggak bisa kalau ditanya-tanya terus pertanyaannya udah complicated yang muter-muter, aku kayak no. Oke, jadi kalau identitas brand itu mungkin bisa dibilang suatu hal yang bisa menggambarkan brand tersebut. Ya udahlah. Gak mau ah. Udah ya guys. Berasa presentasi, sumpah. Kocak. Kamu fighter atau seni? Aku seni. Dosen apa namanya? Dospem. Oh ya, asdos. Aku asdosnya. Gue bercanda. Bercanda ya. Aku bercanda. Aku bukan apa-apa. Coba absen dulu ya. Enggak sih, biasanya gak di absen sih. Biasanya absen itu adanya di sekre atau nggak di ketua kelas. Nggak sih, kalau nggak tahu ya kalian absen. Kalau absen tuh kalian gimana, panggil satu-satu ya? Aku sih sama ketua kelas. Yang hadir katakan kiak tuh, scan barcode. Ih keren. Apa itu, nggak boleh kayak gitu, titip nggak boleh gitu. Aku absennya pakai nama Oshi. Emang Oshinya siapa kak? Ya guys, jadi lanjut kembali ke laptop. Kalau kata guru-guru biasanya kayak gitu. Kembali ke laptop. Jadi pembahasan kita kali ini adalah mengenai kalian bayangin gak kalau aku jadi aku membayangkan aku nggak bisa deh jadi guru, jadi dosen. Kan aku mulai nih berimajinasi aneh. Jadi gini guys.
aduh. Personal branding guys. Kalian harus tahu guys, di dunia marketing ini ada yang namanya 7P. Yes. 7P apa sih 7P ini? Ada yang bisa sebutin? Yang bisa sebutin nanti aku kasih kasih nilai plus nih, poin plus nih. Catat guys, 7P itu apa? Nggak guys, bercanda. Bercanda. Promotion, ya boleh. Lanjut, selain promotion itu ada apa aja? Selain promotion, terus ada juga price, ada apa lagi? Oh ya, produk, boleh. Pensil, penghapus, semuanya aja. Pasar. Udah. Udah, aneh udah. Please people, iya benar. Terus ini sesi apa sih? Belajar bersama. Aneh, tapi udah nggak apa-apa. Aku mau minta doa. Product promotion, price people, ya. tapi nggak tau, aku tuh gak bisa serius, sumpah aku tuh gak bisa. Dalam hidup aku orangnya gak serius deh. Ada juga ini guys, dalam sebuah agency, coba guys kalian kasih tahu apa namanya, runtutannya. Yang pertama ada siapa aja guys? Ada divisi apa aja nih guys? Kalau agency itu biasanya guys, ini seru banget, lucu banget sumpah. Divisi apa tuh? Divisi. Oke, izin menjawab. Oke, dipersilahkan. Bagus. Iya, ada KOL. Mau deh jadi KOL. Ada bos. Iya benar dong, pasti dong. Biasanya tuh ada CEO-nya ya guys. Ada divisi marketing. Iya benar. Yang paling penting tuh biasanya tuh of course, so iya banget. Ada finance, of course, ada finance lah, itu mah pasti dong. Ada karyawan, iya sih. Makasih Kak Bagong Diskoponya. Coba tebak, yang biasanya tuh dia tuh menjadi penghantar antara tim kreatif sama customer. Siapa namanya guys? Jembatan penghubung nih antara. Ayo, itu ada yang benar. Mantap, betul, namanya account eksekutif. Keren. Siapa tuh yang jawab? Aduh. Udahlah, bahas ini seru banget pelajaran. Iya, ini account eksekutif. Coba. Aduh. Poin plus buat yang jawab. Nilai tambah. Lagi. Apa ya, bingung. Aduh, ini belajar nih ceritanya, seru banget. Aduh, lucu banget lagi, seru. Lagi kuis. Ya udah, nanti kita belajar ya. Boleh dibikin PR gak ngerti soalnya. Coba nanti
Oke, next ya, kita belajar bersama tentang apa ya? Kalau orang marketing tapi nggak pintar ngomong. Sebenarnya kalau public speaking itu menurut aku itu bisa diasah lagi kali ya. Aku juga tadinya menurut aku public speaking aku kurang. Tapi kita bisa karena terbiasa, itu pasti bisa. Karena ya, tapi nggak cuma sekedar bisa karena terbiasa, udah pasti ya harus ada usahanya juga untuk bisa mempresentasikan sesuatu, untuk berbicara di hadapan umum. Itu pasti ya, semuanya pasti butuh usaha. Iya, aku dulu orangnya pemalu guys, aku nggak berani ngomong serius, jadi kita harus tampil ya. Aku dulu sebelum presentasi biasanya atau apapun itu, aku harus belajar dulu benar-benar materi apa yang akan aku omongin, itu aku pelajarin yang benar-benar aku harus ngerti. Kalau aku ngerti banget sama materi apa yang akan aku sampaikan nanti tuh, itu akan sangat membantu aku. Kalau kita cuman kayak sekedar kita nggak menguasai materi tapi tiba-tiba kita presentasi, ya wassalam. Jadi kita harus bisa berusaha lebih sebagai orang yang akan mempresentasikan. Jadi gitu deh. Kalau ngomongnya belibet gimana? Aku juga ngomongnya masih sering belibet kok, nggak apa-apa, itu harus dilatih. Kita harus banyak berlatih. Salah itu ya biasa lah. Busletnya belum diganti tuh. Aduh, lucu banget lagi. Kocak. Sebel nggak sama yang nanya? Enggak lah, kan sama-sama belajar. Tips agar public speaking lancar. Gimana ya? Kalau keseringan salah termasuk biasa nggak? Iya, namanya juga manusia. Apakah visi mengasah public speaking? Iya. Practice is number one guys. Proses. Yes. Oh iya, apa tuh? Kalau tiba-tiba lupa gimana nih? Maksudnya lagi presentasi terus lupa. Sebenarnya kalau presentasi terus abis itu lupa, ngeblank, tergantung kalian itu tipe yang harus presentasinya dengan cara dihafalin, atau kalian mempresentasikan apa yang ada di intinya. Karena kalau aku biasanya intinya sih. Intinya apa? Point by point. Iya. Kalau aku udah siap presentasi, enggak bisa aku. Kalau udah presentasi juga aku deg kayak tuh langsung. No, tidak. Aku tim ingat aja. Iya, baca-baca dikit mah nggak apa-apa lah. Terus dijabarin. Ya nggak apa-apa. Tergantung metode apa. Kalian harus, langkah awal adalah kalian harus mengenal diri kalian sendiri terlebih dahulu. Kalian tuh cocoknya pakai metode apa. Nah, kalau udah ketemu nih metode yang pas, nah harus dikembangkan lagi. Metode presentasi pertama, bisa hafalin bener-bener skrip, nyiapin skrip, terus bener-bener kamu hafalin tuh skrip untuk kamu presentasi. Yang kedua, biasanya tuh ngafalinnya pun bisa banyak cara, dengan kayak kamu baca-baca ulang atau kamu tulis lagi skripnya. Terus yang kedua juga mungkin kamu pahamin dan kamu cari poin-poin inti dari presentasinya itu gimana.
Terus yang ketiga apa ya, jadi apa aja sih, kamu mungkin bisa, gak tahu sih, kalau aku boleh sih apa ya, nulis poin-poinnya doang buat kamu, apa ya, misalnya saat kamu presentasi itu kamu punya, aduh lupa aku namanya apa ya, lupa banget, jadi notes yang intinya aja buat kamu ngingat, tapi ya kamu harus paham sih, yang pasti banget kamu tidak bisa mempresentasikan sesuatu hal yang tidak kamu, iya buat gambaran kerangka ya, pokoknya kamu tidak bisa mempresentasikan sesuatu hal yang tidak kamu kuasai. Kamu harus tahu apa yang kamu presentasiin, kan nggak mungkin kalau kamu presentasi tapi kamu nggak menguasai, atau kamu nggak, guys jangan gitu guys. Ini seru banget guys, seru banget, lucu. Mas kapan lagi aku kayak gini guys. Iya jadi ya presentasi tanpa ada yang bertanya. Kamu tahu nggak namanya teknik mempersiapkan segala ke apa ya, worst case yang bisa terjadi gitu. Kenapa kamu nggak menyiapkan pertanyaan, terus habis itu kamu kasihin lah pertanyaan-pertanyaan yang kamu buat sendiri akan materi yang kamu udah persiapkan, terus kamu bagiin ke teman-teman kamu yang lain. Aku sih kayak gitu sih, maksudnya pernah nggak sih kalian, kayak misalnya kalian akan ada presentasi nih, terus habis itu kalian takut ditanya atau apa, biasanya kalau sama teman-teman itu ya persiapin aja pertanyaannya apa gitu, karena sebenarnya kadang ya menurut aku orang yang nanya itu belum tentu bener-bener emang pengen nanya, cuman emang pengen dapat nilai tambah aja karena pertanyaannya, bukan karena emang pengen tanya. Biasanya tuh kayak gitu. Iya betul, kasih briefnya dulu ke audiens. Ini seru banget bahas sekolah ini. Jangan di spill. Tapi seru sih menurut aku. Tips biar nggak gugup. Bayangkan orang, maksudnya kalau kamu presentasi, bayangin aja itu tuh semuanya bukan orang atau apa, sesuatu hal yang kamu bayangkan, sesuatu hal yang bisa bikin kamu tenang, karena yang bisa tahu kamu kayak gimana ya diri kamu sendiri gitu. Emang iya omongan aku kayak dosen, Allah. Kalau aku sih ngebayanginnya apa ya, kalau presentasi aku deg-degan, tapi aku merasa kalau aku lagi presentasi, aku biasanya natep mata orang-orang lah, masa nggak natep. Aku biasanya kalau presentasi terus gugup, aku merasa ya udah, karena ini tuh ruang belajar gitu loh, ruang belajar untuk ya udah, kalau salah pun nggak bisa kan belajar gitu, jadi ya udah belajar. Cuman mungkin kalau ranahnya udah profesional dan sekolah itu udah beda pengennya. Enggak lagi, statistik belum sampai situ. Sikap yang harus diterapin pas SMA, menikmati momen. Sikap yang harus sangat kamu terapin saat SMA adalah menikmati setiap momen yang ada. Makasih Kebalik, sayang. Kebalik. Apa-apa. Makan dulu kan di sini. Ini beli kasur. Beli kasur. Aku masih. Oke. Kayak kemarin Ya aja. kan? Iya sayang. SMP, SMK semuanya sama. Mau Enak SD banget. pun kalian jangan lupa enak. Kayaknya ini SR terseru deh. Kenapa? Belajar ya?
Apa deh, bahas apa lagi deh? Apa ya? Mau tips apa lagi? Tips menghadapi hari hancur. Itu lucu lagi. Hari hancur. Menurut aku ya, hari hancur. Aduh, gimana ya? Nggak apa-apa. Hari hancur itu nggak apa-apa. Kalian gak inget kan? Gak inget kah apa yang aku bilang? It will pass. Jadi ya udahlah, tenang aja guys. It will pass, tenang. It will pass guys, tenang. Karena hidup ini tuh nggak mungkin kan selalu di atas, nggak mungkin selalu senang. Semua itu nggak mungkin selalu baik. Nggak mungkin selalu bagus, nggak mungkin selalu utuh. Jadi ya mau gimana lagi, harus jalanin. Aku makan pancong. Nggak guys, tips biar apa? Guys, ayo tanya lagi, seru banget. Ini kayak belajar gitu gak sih? Keju, iya. Bukan pancong, keju guys. Dia kayak setengah matang gitu. Bener-bener keju dong. Ayo mau tanya lagi gak? Iya lagi, ini kayak Zoom malam ya, kelas malam ya. Next kalau ada kelas malam lagi, kalian bolos gak? Jangan bolos ya. Ya udah deh, nanti aku sharing-sharing juga deh tentang materi-materi seru kehidupan. Lucu. Tips menghadapi apa kak? Cara riset pasar kak. Tergantung sih tentang apa dulu. Ini udah riset pasar ini di saat udah menentukan apa yang ingin dituju apa belum? Maksudnya kayak entah jasanya atau produknya udah ada apa belum? Gimana nih stepnya maksudnya? Situasi dan kondisinya gimana nih guys? Beriset pasar apa? Di saat kondisi yang gimana? Bentar, mau ngambil buku. Kenapa ngambil buku? Emang ada di buku? Oh, kayaknya gak punya buku deh. Apa? Riset pasar jika ingin launching produk. Berarti ini case-nya kita udah mau launching produk tapi baru riset pasar. Salah gak sih? Kan harusnya misalnya kita mau bisnis. Ini kayak terlalu berat deh pembahasannya. Udah ya, udahan ya. Kita lanjut lagi besok ya materinya. Capek gak sih kalian? Pasti otaknya nanti langsung panas nih. Gak bisa gak sih? Makasih Kak Bagung Discobo ya. Enggak, pasti otaknya panas nih. Enggak, ini tuh gak cuma soal produk guys, ini tuh sangat berguna di kehidupan kita. Kita pasti
survive di dunia ini pasti membutuhkan marketing dalam hal apapun itu. Is. Ini bukan soal produk aja. Riset pasar, di misalnya kita personal branding dengan orang-orang di sekitar yang seperti apa, kita harus menjadi orang yang seperti apa. Nah guys, itu nggak tentang soal produk aja. So iya banget sumpah. Ini kalau ada temen aku yang tahu aku ngomong gini, pasti mereka kayak, ih nih Intan ngapain. Aduh, enggak, aku nggak pusing kok, tenang aja, seru juga kak. Kamu mau lagi nggak? Enggak, kenyang. Semet makan teh. Bu jawab bu, apa jawab apa? Jawab apa ini? Bahas besok tadi tentang apa? Ini kayaknya first time aku bahas pelajaran atau bahas sesuatu hal tentang kayak gini. Iya, ada tahu guru aku yang bolehin aku makan kalau lagi kelas. Yang penting kita jelasin. Aku udah ketemu berbagai macam guru dengan materi pengajaran, metode pengajaran yang berbeda-beda. Ada yang ngajakinnya main game, jadi main ular tangga, terus habis itu berkelompok, ada yang individual, ada yang boleh makan, boleh ngemil, boleh minum, ada yang boleh minum aja, ada yang lain-lain, banyak banget macam-macam. Ada juga yang emang serius banget, ada yang tipe pengajarannya harus presentasi. Banyak banget. Dari aku pokoknya SD, SMP, SMA itu guru-gurunya, aku terutama di SMA itu pengajarannya tuh beda-beda banget. Kan materinya mata pelajarannya juga banyak ya. Terus abis itu ada yang pernah ngajak kelas? Enggak. Aku pas SMA ada guru juga yang cara metode pembelajaran itu main games. Jadi gurunya ini sharing tentang, bukan sharing ya, minta kita buat cari pertanyaan yang dia udah sebarin di seluruh sekolah yang ada di sekolah ini, dan kita cari sesuai dengan clue-clue yang udah dia kasih. Itu seru banget metode pembelajaran kayak gitu. Jadi kita kalau mau dapat poin, kita harus cari semua pertanyaan dengan clue yang ada, terus juga kita harus tahu jawabannya apa. Dan itu tuh semuanya tentang materi, tapi kita sambil main juga. Dan menurut aku itu sangat asik gitu. Iya, sekolahku ada juga guru yang emang dia nggak begitu aktif dalam pengajaran, tapi dia minta kita untuk banyak presentasi. Banyak banget tipe-tipe guru tuh. Dan kitanya harus tahu beradaptasi. Maksudnya ya harus bisa beradaptasi sama guru yang macam-macam itu pasti. Seru banget gak sih belajar kayak gini? Suka ya kalian? Udah, aku ngomong apa yang gak jadi pendapat aku aja. Ya aku IPS banget. Yaudah guys, kalau gitu aku baca live ranking dulu ya. Aku baca podium dulu ya. Aku ada PR buat kalian buat next live ya.
PR adalah siapin pertanyaan. Udah itu aja. Apa yang mau kalian tanyain sama aku. Dia jangan sampai nanti pas aku mau minta kalian nanya gak ada yang nanya, oke? Siapin pertanyaan ya guys. Yang ke-13 ada Kak Rakel. Terima kasih Kak Rakel. Ke-12 ada Kak Indah Safarnia Intan. Kasih Kak Indah. Ke-11 ada Kak Hansamu Javanika. Terima kasih Kak Hansamu Javanika. Ke-10 ada Kak Yoaken Eyin. Terima kasih Kak Yoaken Eyin. Yang ke-9 ada Kak Real Lens Sayang Levi. Terima kasih Kak Real Lens Sayang Levi. Sayang Cilevi. Ke-8 ada Kak Rafli Ramandani. Terima kasih Kak Rafli Ramandani. Ke-7 ada Kak NCO. Terima kasih Kak NCO. Ke-6 ada Kak Linggar Jabo. Terima kasih Kak Linggar Jabo. Ke-5 ada Kak Alfian. Terima kasih Kak Alfian. Ke-4 ada Kak Ipang. Terima kasih Kak Ipang. Ke-3 ada Kak Dava Pramudia. Terima kasih Kak Dava Pramudia. Kedua ada Kak Ojan 3 kali Intan Only. Terima kasih Kak Ojan 3 kali Intan Only. Dan yang ke-1 ada Kak Fulza. Terima kasih Kak Fulza. Masih banyak ya Kak Fulza. Kalian, kita ini dulu. Screenshot. Guys, berikan tanggapan tentang hari ini ya. Gimana kelas hari ini? Apakah menyenangkan atau gimana? Terima kasih banyak ya guys. Aku tunggu ya feedback dari kelas malam ini. Terima kasih semuanya. Sampai berjumpa di kelas berikutnya. Bercanda. Bye, selamat beristirahat ya semuanya. Dadah.